إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وقال أيضا وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم. Hadirin rahimakumullah, puja, puji dan syukur marilah dalam momentum Jumat ini kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadikan momentum Jumat sebagai momentum pengingat kita akan kepentingan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan karunia Allah SWT kepada kita selalu diberikannya meski kita dalam keadaan lupa untuk bersyukur. Betapa banyaknya oksigen yang gratis diberikan oleh Allah SWT kepada kita tanpa kita sadar bahwa itu merupakan nikmat yang luar biasa diberikan kepada kita, sementara kita lupa untuk mensyukurinya. Mudah-mudahan momentum Jumatan menjadi momentum pengingat kita akan kepentingan bersyukur kepada Allah SWT dengan cara berucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin secara lisan, secara hati meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa seluruh nikmat yang kita dapatkan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur dengan cara memberdayakan segala perangkat yang kita miliki, badan kita, seluruh perangkat tubuh kita, melakukan hal-hal yang dianjurkan atau yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah bentuk lain dari kesyukuran kita atas nikmat yang diberikannya. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik teladan untuk kita dalam berbagai aspek kehidupan. Maka kita sebagai pengikutnya berkewajiban untuk mengikuti apa-apa yang diajarkannya, karena yang diajarkannya adalah sunnah-sunnah yang dicontohkannya. Ketika kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah akan menggiring kita untuk mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa khotib berwasiat dengan takwa. Marilah kita sama-sama selalu mempertahankan bahkan meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, pada ayat yang dibacakan khatib di awal khutbah, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Ayat ini sering kita jumpai ketika kita membaca surah Yasin, berada pada ayat 68. Seberapa sering kita dalam seminggu membaca surah Yasin, tapi seberapa sering juga kita tidak menyadari kepentingan kita memahami apa-apa yang tertulis dalam surah Yasin.
sekali kita hanya membacakan surah Yasin, membacakan lewat saja demikian. Padahal kalau kita makin sering membaca surah Yasin, ada kepentingan kita untuk mencari tahu apa sih kandungan dalam setiap ayat yang ada dalam surah Yasin tersebut. Salah satu ayat yang terkandung yang ada dalam surah Yasin itu berbunyi waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Apapun yang diciptakan oleh Allah SWT termasuk kita, ya, setiap ya penciptaannya itu pasti ada momentum, ada kesempatan dikurangi setiap hal yang dimilikinya. Mengambil contoh misalnya ketika kita masih usia anak-anak, maka apapun makanannya, apapun minumannya, yang namanya anak-anak itu ketika masih sangat kuat untuk beraktivitas banyak, makanan minuman tidak banyak yang dilarang. Beranjak tahun berikutnya, makin usia kita bertambah, maka kemudian setiap makanan, setiap minuman itu yang tadinya kita biasa makan dan minum sudah mulai dikurangi sedikit-sedikit karena berdampak luar biasa. Misalnya ketika kita makan sesuatu yang kadar proteinnya tinggi, usia kita makin bertambah, maka yang tadinya kita kuat untuk memakannya, bahkan enak sekali, ketika kita coba apa yang terjadi? Malah kita menjadi sakit. Terus makin usia kita bertambah, kenikmatan-kenikmatan itu makin berkurang, ya. Kenikmatan yang tadinya itu diberikan full oleh Allah SWT secara melambat laun kemudian dikurangi tanpa kita sadar, gitu ya. Tanpa kita sadar, hanya berpikir saja, kenapa ya dulu saya kuat sekali untuk menghabiskan misalnya makan durian 3-4 kepala dalam sekali duduk, sekarang satu saja mah saya menjadi kambuh. Jangan lupa itu merupakan sunatullah yang sengaja oleh Allah SWT dibuat agar apa? Agar kita sadar diri bahwa kita makin tua, makin bertambah usia, ada momentum kita harus mengingat bahwa kenikmatan kita pun dikurangi, maka kita juga seharusnya makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kenikmatan-kenikmatan itu dikurangi, seperti halnya orang makan nasi mulai dengan di gram saja, hanya sekian gram boleh makan dalam satu kesempatan. Betapa kenikmatan yang dulu bebas dilakukan atau dimakan, sekarang harus di gram, dalam sehari pun dibatasi jumlahnya. Uangnya banyak, hartanya banyak, tapi makannya ditakar. Bukankah itu nunakkishu fil khalqi? Itu faktanya demikian. Karena makin nunakkishu fil khalqi itu makin mendekati kita pada sesuatu atau makin memberikan alarm kepada kita bahwa waktunya kita, usianya kita makin dekat kepada akhir dari kehidupan kita. Kita tidak sadar akan kehadirannya itu. Kemudian dalam surat Ali Imran 140, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Artinya bahwa setiap kita, perputaran kehidupan kita itu pasti berputar. Pasti kadang-kadang kita ada di atas, diberikan keleluasaan, diberi keleluangan, beri kelebihan secara materi. Tapi ada kalanya kita mendapati hidup kita susah untuk mendapatkan 1-2 rupiah pun. Seringkali kita tidak menyadari bahwa momentum itu akan hadir dalam kehidupan kita. Fakta-fakta besar sejarah bisa kita lihat betapa luar biasanya Romawi, kerajaan Romawi yang berkuasa, merupakan salah satu dinasti yang dikatakan dalam sejarah dinasti yang cukup lama menguasai atau menjadi penguasa di muka bumi ini. Dari sebelum Masehi kemudian sampai kedatangan Islam, masih sekian abad dia bertahan. Tapi bagaimana? Watilkal ayyam nudawilha bainan nas. Bahkan dalam Al-Qur'an, dalam surat Ar-Rum
Dikatakan oleh Allah SWT bahwa pertama ia ketika berperang dengan umat Islam, orang Romawi menang, tapi pada akhirnya mereka dikalahkan. Setelah itu apa? Kejayaan umat Islam cukup lama, dalam kurun waktu 7 abad. 7 abad itu bukan waktu yang sangat singkat, 700 tahun. Ketika umat Islam lalai, lengah, ya, abai dengan aturan-aturan keislamannya, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sholat, dampaknya apa yang terjadi? Kropos imannya, mudah musuh untuk datangnya. Watilkal ayyam nudawilha bainan nas. Hadirin rahimakumullah, penting kita untuk menyadari betul bahwa konsistensi kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya merupakan salah satu cara supaya kita sadar betul bahwa yang seperti tadi, kehidupan kita itu pasti berputar. Pasti ketika kita di bawah, mentalitas kita sudah harus siap. Ketika kita berada di atas serba berkecukupan, mental kita juga harus disiapkan bahwa satu kesempatan kita akan mendapati posisi kita ada di bawah. Lalu demikian pula dengan keimanan kita, bahwa Al-Hadis menyampaikan bahwa iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Lalu ada cara-cara supaya kita tetap konsisten dengan keimanan kita, sehingga dengan konsistensi keimanan kita itu mudah-mudahan itu menjadi jalan untuk kita mempertahankan ketakwaan kita, bahkan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengarahkan kita untuk mendapatkan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hal yang bisa membuat kita tetap konsisten untuk beriman, pertama, cara sederhananya adalah tetap menjaga wudhu dalam keseharian kita. Menjaga wudhu, sederhana sekali, menjaga wudhu. Setiap kita batal wudhu, datang ke kamar mandi, kemudian berwudhu lagi, sehingga seharian kita dalam keadaan suci. Ketika kita dalam keadaan suci, masa sih kita tidak ingat atau lupa akan kesucian kita, kemudian untuk melakukan hal-hal yang sifatnya maksiat? Keadaan suci akan menjaga kita. Setiap waktu kita dalam keadaan berwudu, keadaan suci menghindarkan kita dari hal-hal yang sifatnya maksiat. Kemudian yang kedua, cara kita untuk menjaga konsistensi keimanan kita adalah sering-sering bersujud. Sering-sering bersujud. Tentunya kalau kita menghitung jumlah rakaat dalam salat wajib tidak akan berubah dalam jumlah 17 rakaat, tapi kita bisa mengerjakan salat sunnah, mulai dari tahajudnya, mulai dari salat duhanya, mulai dari tahiyatul masjidnya, qobliyahnya, badiahnya. Banyak sekali salat yang bisa kita lakukan sekira memaksa kita untuk bersujud. Ketika bersujud itulah ada momentum kedekatan kita secara psikologis dengan Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sujud untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa kita memperbaiki sholat. Bagaimana caranya memperbaiki sholat? Jangan sampai kita ketika melaksanakan takbiratul ihram kemudian fokus kita langsung kemana-mana. Upayakan, salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah fokus dengan bacaan sholat kita. Fokus dengan bacaan sholat kita. Lebih bagus lagi kalau memaknai setiap kalimat-kalimat yang kita bacakan dalam sholat itu kita maknai betul. Itu yang terbaik, ya. Maka harus ada upaya kita senantiasa memperbaiki kualitas sholat kita. Yang keempat, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kalimat yang sangat sederhana, perbanyak zikir la ilaha illallah.
Kalau saat ini kita hanya bisa melaksanakannya misalnya setiap momentum sholat saja, maka perbanyaknya pada setiap kesempatan di seluruh bangun kita dalam satu hari itu kita manfaatkan untuk la ilaha illallah. Ketika kita sedang berkendaraan, mau mobil, mau motor, atau berjalan, daripada kita fokusnya melamun kemana-mana, maka manfaatkan dengan diisi keseharian kita dengan la ilaha illallah. Kemudian yang kelima, cara kita supaya konsisten keimanan kita adalah dengan kita banyak mengkaji sejarah Nabi dan para sahabatnya. Apa kepentingannya? Bahwa dengan kita belajar sejarah itu akan menimbulkan motivasi pada diri kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas peribadatan kita. Bahwa Al-Quran 3/4 dari isi Al-Quran yang 30 juz itu kan isinya adalah qasas, kisah-kisah. Isinya adalah kisah-kisah. Bahkan Nabi Musa disebutkan sampai lebih dari 140 kali dalam Al-Quran. Kepentingannya apa? Supaya kita mau bertadabbur, mau belajar dari apa kisah yang ada yang terjadi dalam Al-Quran tersebut. Kisah, sejarah akan membantu kita menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya, cara yang keenam adalah dengan menghindari perilaku iri, dengki, dendam, amarah. Iri, dengki, dendam, amarah kita hindari bersama, itu akan membangun konsistensi kita, menjaga keimanan kita kepada Allah SWT. Ganti iri dengki ini dengan ikhlas, dengan bersabar, ya, karena sabar itu termasuk perilaku yang begitu beratnya, ya. Kemudian menjadi pribadi yang pemaaf, itu merupakan cara-cara yang bisa kita lakukan. Sederhana, yang kita lakukannya sederhana sekali untuk bisa membangun supaya kita senantiasa konsisten dengan keimanan kita kepada Allah SWT, sehingga apa-apa yang tadi yang disampaikan dalam surah Yasin, kemudian surat Ali Imran tadi itu, ketika kita memahami betul bahwa namanya keadaan kehidupan itu berputar adalah fakta yang akan terjadi, dengan kita konsisten dengan keimanan kita, membimbing kepada kita kepada kesadaran bahwa hakikatnya seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita ini mengarahkan atau sengaja Allah ciptakan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum bi fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebelum kita akhiri, kita menambahkan kiat lain yang bisa kita lakukan agar kita tetap konsisten dengan keimanan kita. Yang berikutnya, yang ketujuh adalah memastikan setiap makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Makanan yang halal akan mengalir dalam tubuh kita, mengarahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yang kedelapan, dekat dengan para ulama. Dengan kita dekat dengan para ulama menggiring kita untuk senantiasa mendapatkan pencerahan keagamaan, sehingga kita ada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang terakhir, cara kita yang bisa kita lakukan untuk menjaga konsistensi keimanan kita adalah dengan bergaul dengan orang-orang baik.
Baik, hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi penyadaran untuk kita semua, terkhusus khotib, akan kepentingan kita menyadari bahwa setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini hakikatnya kehendak Allah SWT. Ujung-ujungnya adalah bagaimana supaya kita menjadi lebih baik lagi, yang pada ujungnya mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.